Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, tak mampu menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia memulai hari dengan performa luar biasa, penuh percaya diri meski memakai ban bekas. Tapi satu kesalahan di kualifikasi. Satu momen fatal di tikungan keempat, menghancurkan semua rencana. Dalam perbincangannya dengan jurnalis kawakan Manuel Pecino, Pecco tak menutupi rasa kecewanya. Ia mengakui, start dari belakang jadi momok menakutkan baginya. Kalau aku nggak start di depan, semuanya jadi lebih sulit. Aku nggak cukup agresif saat pengereman, dan aku kehilangan terlalu banyak waktu. Meski kecewa, matanya tetap menyala dengan semangat juang. Ia tahu, balapan utama bukan sekadar kesempatan kedua, ini adalah ajang pembuktian. Aku yakin, besok akan berbeda. Di balapan panjang, aku bisa tampil lebih agresif, lebih cepat. Aku tahu aku bisa bertarung untuk menang. Pecco mengakui, ia terlalu memaksakan diri saat mencoba memperbaiki catatan waktunya. Ban kedua memberinya kepercayaan diri, tapi di tikungan keempat, ia masuk terlalu kencang dan jatuh. Mungkin aku harus lebih tenang, tapi kalau nggak mencoba di momen itu, lalu kapan lagi? Ya, itu kesalahanku, aku akui. Sudah 3 tahun terakhir ini, Pecco mengamati pola yang menyebalkan. Sprint race selalu jadi tantangan berat jika ia tak start dari depan. Aku nggak bisa mendekat, pengeremanku nggak cukup agresif. Padahal ritmenya ada, podiumnya bisa dicapai, bahkan dari posisi 11. Serunya penuh emosi. Tapi hari ini, aku gagal memaksimalkan apa yang kumiliki. Rasanya nyesek, masalah teknis juga menjadi duri dalam daging. Tangki bahan bakar Ducati yang ideal untuk rekan-rekannya ternyata jadi hambatan buat Pecco. Mungkin aku harus ganti tipe tangki. Tapi sayangnya, ini masalah yang hanya aku rasakan. Pembalap lain bisa memaksimalkan semuanya, tapi kalau aku nggak start di depan, semuanya jadi lebih rumit. Meski segala hal berjalan tak sesuai harapan, Pecco tak kehilangan fokus. Ia sadar, 1 poin pun bisa jadi penentu di akhir musim. Lihat tahun lalu, aku kehilangan gelar karena selisih 10 poin. Setiap angka itu berarti. Dan hari ini, meski rasanya pahit, setidaknya kami masih dapat poin. Bisa saja hari ini pulang tanpa apa-apa. Ia juga menyebut nama besar Marc Marquez, lawan tangguh yang tak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Sayang sekali, kehilangan poin seperti ini dari Marc. Kita semua tahu betapa buasnya dia di lintasan. Aku harus lebih waspada, lebih fokus. Tapi aku janji, aku akan melangkah lebih maju besok. Dan ketika ditanya soal insiden hari ini, jawabannya singkat tapi tajam. Kalau soal jatuh, ya, itu udah terjadi. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk kualifikasi, ya, itu kesalahanku. Tapi apa yang terjadi di sprint, aku harus terima, dan lanjut ke depan. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan taringnya. Sang juara dunia 8 kali itu sukses mengamankan kemenangan gemilang dalam sesi sprint MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam balapan berdurasi 11 putaran, Marquez tampil begitu perkasa. Ia tak hanya meraih kemenangan, tapi juga menegaskan dominasinya di atas lintasan seolah ingin mengatakan bahwa dialah penguasa sejati di atas roda 2. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez membuntuti dengan luar biasa dan finish di posisi kedua, disusul Franco Morbidelli yang tampil konsisten di posisi ketiga. Sementara itu, rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, harus menelan pil pahit. Juara dunia bertahan itu hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-8, jauh dari harapan Ducati. Balapan dimulai dengan ledakan kecepatan dari Marc Marquez yang langsung melesat sejak bendera start dikibarkan. Namun, ia tak melaju sendirian. Alex Marquez dari Gresini Racing mengekor ketat, memanaskan tensi di lap-lap awal. Di belakang mereka, Fabio Quartararo,
Andalan Monster Energy Yamaha sempat menunjukkan ketangguhannya dengan mempertahankan posisi ketiga. Namun, persaingan makin sengit. Johan Zarco dari LCR Honda melancarkan manuver agresif, menyalip rekan setim Alex, Fermin Aldeguer, untuk merebut posisi ke-6. Memasuki putaran kedua, tensi memuncak. Alex Marquez sempat menyalip sang kakak di Main Street Circuit Lusail. Sayang, momen itu hanya sekejap. Mark kembali mengambil alih, membuktikan kelasnya sebagai legenda hidup. Sementara itu, Bagnaia berusaha keras bangkit. Start dari posisi ke-11, ia naik 2 tingkat, tapi perjuangannya tak mudah. Ia berkutat dengan perlawanan dari Fabio Di Gianantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di saat bersamaan, Quartararo harus merelakan posisinya direbut oleh Morbidelli yang menyelinap ke urutan ketiga dengan gaya menyerang. Petaka kembali menghantui Bagnaia. Setelah berjuang naik, ia kembali turun ke posisi 12, disalip oleh sang juara dunia dari Aprilia, Jorge Martin. Tekanan terus berdatangan. Lap demi lap, Marc Marquez mulai membuka jarak. Memasuki lap keempat, selisih waktu dengan Alex mencapai 0,213 detik. Persaingan sengit juga terjadi antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM, pertarungan seru untuk posisi ke-7. Satu putaran berlalu, Marquez memperlebar gap menjadi 0,438 detik. Dominasi mutlak. Sementara itu, Bagnaia masih berkutat di luar 10 besar, tak kunjung menemukan celah untuk naik. Aksi saling salib juga terjadi antara Aldeguer dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3. Sementara itu, di lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk 10 besar usai menyalip Zarco di lintasan lurus Lusail, momen penting untuk menghidupkan asa. Marquez terus melaju, mencatatkan gap hingga 1,266 detik. Rival-rivalnya pun mulai kehabisan akal untuk mengejar. Di 3 putaran terakhir, Jorge Martin terlihat mulai kesulitan karena kondisi fisiknya pasca cedera. Ia melorot drastis hingga ke posisi 16. Satu lap kemudian, Bagnaia naik ke urutan ke-9 usai menyalip Acosta, lalu berhasil menyusul Vinales di tikungan 13, menempatkan dirinya di posisi ke-8. Memasuki lap terakhir, Marquez makin tak terbendung. Ia unggul 1,614 detik atas sang adik dan makin menjauh dari pandangan rival-rivalnya. Morbidelli tetap solid di posisi ketiga, meski terus dibayangi oleh Quartararo dan Aldeguer. Hingga bendera finish berkibar, 3 posisi terdepan tak tergoyahkan Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli berdiri gagah di podium setelah menuntaskan balapan sprint di Lusail. Pole position menjadi milik Marc Marquez, sementara rekan setimnya mengalami kecelakaan. Ogura dan Rins berhasil lolos ke Q2, sementara Jorge Martin harus puas di posisi ke-14. Para pembalap MotoGP segera turun ke lintasan untuk menjalani sesi ke-1. Dari 12 pembalap yang berlaga, Jorge Martin turut ambil bagian dalam Grand Prix pertamanya usai cedera di pramusim. Ogura menjadi pembalap pertama yang mencatat waktu patokan dengan 1 menit 51,502 detik. Brad Binder sempat berada di posisi kedua, tetapi posisinya tak bertahan lama karena Jorge Martin menyalip dan menempatkan dirinya tepat di belakang Ogura. 6 menit jelang sesi berakhir, semua pembalap masuk pit untuk bersiap menghadapi bagian kedua ke-1. Mayoritas pembalap mencoba mencari referensi roda atau slipstream untuk mencetak waktu terbaik demi lolos ke Q2. Alex Rins menjadi pembalap yang berhasil menggusur sang juara dunia dari posisi kedua. Tepat di belakangnya, hadir 2 pembalap utama dari tim Aprilia. Kesempatan Martin belum habis. Di lap terakhirnya, ia berusaha keras memperbaiki waktu agar bisa lolos ke Q2. Namun Ogura justru berhasil mempertajam catatan waktunya dan mengamankan posisi pertama, sekaligus tiket langsung ke sesi perebutan pole position.
Jorge Martin gagal memperbaiki waktunya dan harus start dari posisi ke-14 di sprint race dan balapan utama esok hari. Tiket ke Q2 akhirnya menjadi milik Ogura dan Rins. Lampu hijau menyala, dan para pembalap Q2 langsung melaju ke lintasan, berburu waktu terbaik demi meraih posisi start terdepan. Pembalap pertama yang mencatatkan waktu adalah kakak beradik Marquez, Mark di posisi pertama dan Alex di posisi kedua. Tepat di belakang mereka, duo pembalap dari tim VIR46. Fabio Quartararo merebut posisi keempat, memisahkan duet VIR46 di papan atas. Namun, dengan sisa waktu 5 menit, Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan karena tergelincir dan kehilangan peluang untuk memperbaiki waktunya. Saat itu, pembalap Ducati tersebut berada di posisi ke-9. Fabio Di Giannantonio berhasil menyalip Alex Marquez dan naik ke posisi kedua, menyelip di antara dua bersaudara itu. Fabio Quartararo sempat mencatat waktu tercepat dan merebut posisi pertama, tetapi dengan cepat dibalas oleh Alex Marquez yang mencatat waktu 1 menit 50,600 detik. Di lap terakhir sesi Q2, Marc Marquez tampil memukau dan memecahkan rekor waktu adiknya dengan 1 menit 50,499 detik. Akhirnya, pole position pun menjadi milik Marc Marquez dari tim Ducati, diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Quartararo yang akan mengisi baris terdepan. Di baris kedua, ada duo VIR46 dengan Morbidelli di posisi keempat dan Di Giannantonio di posisi kelima. Vinales merebut posisi keenam dan menjadi pembalap KTM terbaik. Pecco Bagnaia akhirnya harus puas start dari posisi ke-11. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tetap tampil penuh percaya diri menyongsong seri keempat MotoGP Qatar 2025, meski sirkuit tersebut kerap menjadi ladang ujian berat baginya. Bayang-bayang kegagalan pahit di Grand Prix Amerika masih membekas kuat di benaknya saat kejuaraan kini bergerak ke sirkuit Lusail, Qatar, yang akan digelar pada 11 hingga 13 April 2025 akhir pekan ini. Maklum saja, di sirkuit yang seharusnya menjadi kerajaan pribadinya, sang juara dunia 8 kali justru mengalami nasib sial yang menyayat hati. Sejak lampu start padam, Marquez melesat dan memimpin balapan dengan meyakinkan, seolah-olah tak ada satupun rival yang mampu menyentuhnya. Dominasi mutlak, namun petaka datang secara tiba-tiba di lap ke-9. Marquez melakukan kesalahan yang fatal dan terjatuh. Ia sempat berusaha keras mempertahankan kendali motornya berjuang mati-matian di atas lintasan. Tapi nasib berkata lain, sang alien tergelincir di tikungan 4, membuat pijakan kaki motor Ducati Desmosedici GP25 copot. Ia sempat mencoba kembali ke lintasan, tapi upaya itu tak bertahan lama. Marquez akhirnya harus menerima kenyataan pahit, dan kembali ke pit lebih cepat dari seharusnya. Balapan pun berakhir prematur. Menuntaskan akhir pekan yang nyaris sempurna dengan kecelakaan selalu menjadi pengalaman paling pahit, ucap Marquez seperti dikutip Bola Sport dari Crash. Net, sayang sekali itu terjadi. Ia menambahkan, semuanya terjadi begitu cepat. Sekarang kami harus kembali bekerja dan fokus penuh ke seri berikutnya. Kini, tren kemenangan yang sempat ia rajut sejak awal musim terputus. Tapi Marquez tak datang ke Qatar dengan kepala tertunduk. Ia justru membawa ambisi membara. Ini bukan sekadar soal mengobati luka dari seri sebelumnya. Ini soal penebusan, harga diri, dan perebutan kembali posisi puncak klasemen yang sempat ia genggam. Akibat tragedi di GP Amerikas, Marquez kini hanya unggul tipis dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang tampil konsisten sebagai runner-up. Sementara itu, pesaing terberat sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia, memangkas selisih poin berkat kemenangan gemilang di Amerika. Namun jalan Marquez menuju kebangkitan tidak akan mudah. Pengamat MotoGP, Antonio Lopez, mengingatkan bahwa sirkuit Lusail bukan medan yang ramah bagi Marc. Bukan hanya karena layoutnya yang menantang,
tapi juga karena faktor balapan malam hari yang tak pernah benar-benar akrab dengannya. Sejauh ini, Marquez baru 1 kali menang di MotoGP Qatar, dan itu terjadi pada edisi 2014, lebih dari 1 dekade lalu. Ada 1 kemenangan lain, tapi itu dari kelas Moto2, pada tahun 2011 masa lalu yang terasa jauh. Meski demikian, Marquez tak gentar sedikit pun. Ia percaya, kali ini kondisinya berbeda. Kini ia menunggangi motor Ducati, yang terkenal sangat bersahabat dengan sirkuit Lusail. Tak tanggung-tanggung, Ducati telah mendominasi dengan 5 kemenangan dari 6 edisi terakhir GP Qatar. Tak bisa dilupakan juga duel klasik yang begitu ikonik, ketika Andrea Dovizioso menyalip Marquez di garis finish pada 2018 dan 2019 dalam pertarungan yang mendebarkan. Kami punya potensi besar, kata Marquez penuh keyakinan. Ducati selalu tampil kompetitif di trek ini, dan kami siap menunjukkan performa terbaik. Persaingan MotoGP 2025 makin membara. Arah sorotan kini tertuju pada duel panas 2 nama besar, Marc Marquez versus Francesco Bagnaia, yang kerap dijuluki Dream Team milik Ducati Lenovo. Tapi tunggu dulu, Pedro Acosta jelas tidak sependapat. Hingga seri ketiga, adu sengit antara Marquez dan Bagnaia jadi bahan obrolan utama di paddock dan jagat MotoGP. Gelar juara yang baru saja diraih Bagnaia di GP Amerika seolah menyiram bensin ke api persaingan yang sudah menyala-nyala. Namun di sisi lain, nasib nahas menimpa Marquez. Crash di sirkuit andalannya membuatnya harus gigit jari dan merelakan posisi puncak klasemen sementara ke tangan adiknya sendiri, Alex Marquez. Tapi meski begitu, perhatian dunia belum beralih. Marquez dan Bagnaia tetap jadi magnet utama. Status keduanya sebagai sama-sama juara dunia membuat atmosfer di paddock Ducati Lenovo makin panas. Publik bertanya-tanya, mampukah Ducati mengendalikan 2 sosok besar dalam satu garasi? Atau justru ini awal dari kisah Dream Team yang sesungguhnya? Tak ada yang menyangka Marquez kini berseragam Ducati, bertandem dengan Bagnaia, murid kesayangan Valentino Rossi. Kombinasi ini seperti mimpi yang menjadi nyata, atau justru mimpi buruk menanti di balik layar. Apalagi, performa awal musim Marquez benar-benar menggila. Ia menggulung lawan-lawannya dengan kemenangan di GP Thailand dan GP Argentina, sementara Bagnaia masih meraba ritme terbaiknya. Taplak, muncul anggapan, inikah era dominasi Marquez bersama Ducati? Namun, di tengah euforia dan pujian, Pedro Acosta muncul dengan suara berbeda. Pembalap muda Red Bull KTM itu yang digadang-gadang sebagai penerus Marquez menolak mentah-mentah anggapan Dream Team Ducati. Kita belum saatnya menyerahkan mahkota kepada raja, musim masih panjang, tegas Acosta dikutip dari Speedweek. Banyak yang bilang mereka tim impian. Tapi dalam hidup ini tidak ada tim impian. Anda tak bisa punya 2 nomor 1 di satu kotak, tambahnya mantap. Tegas, berani, menggugah. Acosta seolah mengingatkan, di dunia balap, rekan setim bisa jadi musuh terbesar. Cepat atau lambat, hanya akan ada satu yang bersinar. Meski begitu, semuanya masih samar. Jalan menuju juara masih panjang, penuh tikungan tajam dan kejutan. Siapa yang akan jadi yang paling menonjol? Bagnaia si murid setia, atau Marquez si alien pemburu gelar? Satu hal pasti, MotoGP 2025 baru saja memanas, dan drama sesungguhnya baru akan dimulai.
Marc Marquez menempati posisi terdepan di Amerika, dengan Pecco Bagnaia tetap berada di baris kedua. Lampu di Austin padam untuk memberi jalan bagi para pembalap yang ambil bagian di Q1.